Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ria Dwi Ismiarti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SLBC Widya Bakti, Kota Semarang. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan disiplin positif di sekolah, yang mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan menjadi orang seperti yang mereka inginkan dengan mempercayai nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik atau eksternal dan motivasi intrinsik atau internal, yang mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain merupakan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Sementara untuk menghargai diri sendiri dan menjadi orang seperti yang mereka inginkan dengan mempercayai nilai-nilai kebajikan merupakan motivasi intrinsik atau internal. Posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, empat pemantau, yang kelima manajer. Posisi paling baik yang harus dimiliki seorang guru adalah sebagai seorang manajer, di mana guru dan murid berbuat sesuatu, kemudian guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama antara guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas haruslah pernyataan positif yang menginspirasi dan memotivasi murid, juga yang mudah diingat dan dipahami oleh murid. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di mana dalam segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dengan tujuan menjadikan murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi dari budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Koneksi antar materi antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Koneksi antar materi antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika setiap guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dan dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Sementara koneksi budaya positif dengan visi guru penggerak adalah perubahan yang diinginkan dan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif di sekolah agar terwujud sekolah yang berpihak pada murid serta nyaman dan aman bagi murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak perlu dibuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Berikut adalah refleksi saya selama mempelajari modul 1.4 budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan kelas dan sekolah, serta akan saya imbaskan kepada rekan guru. Hal menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah pemberian penghargaan. Secara tidak langsung, selalu memberikan penghargaan kepada murid atas keberhasilan atau pencapaian mereka, sama dengan menghukum mereka. Murid akan berusaha menjadi baik karena mengharap imbalan dan saat ada imbalan saja. Sehingga motivasi belajar mereka bukan karena mereka harus belajar, namun karena ingin mendapatkan pujian dari saya selaku guru. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol saya dalam menangani masalah murid adalah kurang tepat. Saya menempatkan diri saya sebagai teman dan pemantau. Seharusnya saya menempatkan posisi saya sebagai manajer, menangani masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang merobek buku temannya karena temannya mengerjakan PR pada jam istirahat, di mana PR tersebut baru saja saya berikan. Saya menyelesaikan masalah tersebut menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang karena berusaha menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Saya lebih tenang dan dapat mengontrol emosi. Meskipun pelaksanaan penerapan segitiga restitusi tersebut harus menghadapi tantrumnya murid terlebih dulu, namun ketika sudah tenang, saya bisa pelan-pelan mengajaknya berbicara, mengajaknya membaca lagi keyakinan kelas, dan berhasil membimbingnya untuk berada pada titik dia sadar bahwa dia salah dan harus meminta maaf pada temannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan atau permasalahan murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Pada saat itu, saya merasa mengkhianati murid karena saat sehari-hari saya bisa menjadi teman mereka, namun saat pelaksanaan asesmen, saya memposisikan sebagai guru mereka sebagaimana guru lain. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja.
melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Demikian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, teruslah jadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.